Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala adwana illa 'alallahi dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana maulana habibanna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah Pak, detik ini saat ini hanya segelintir orang ya yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan istilahnya apa? Penyampaian atau mujakarah ya. Ini salah satunya, ini emang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya, detik-detik terakhir ini Pak. Kita masih mau itikaf atau diniatkan itikaf sampai menjelang Isya itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan per hamba satu istana. Profesor mana Pak yang bisa? Ya, dari maghrib ke Isya bisa Allah berikan beberapa ratus juta orang. Tuh, itu bukan di sini saja yang itikaf, mana di samping saya. Allah kuasa. La ilaha illallah. Jadi hari kiamat Allah Subhanahu wa taala yang paling amat sangat ya, yaitu tentang apa? Iman. Maka iman terus diusahakan. Karena lebih penting lagi ya usaha atas iman kita itu. Supaya bagaimana? Supaya kita tidak jauh dari apa? Tidak jauh dari sifat iri dengki, suujon. Nah seperti itu Pak. Jadi selalu istiqomah, selalu mau meluangkan waktu untuk apa? Ya perkara tak kaja agama, meluangkan waktu. Karena dari sehari kita diluangkan waktu itu untuk ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 2,5 jam. Bahkan berbicara masa itu apa? Berbicara ya tentang apa? Tentang pengorbanan terus Pak. Ini jadi 6 kali lagi penyaringan Pak. 6 kali lagi penyaringan kita ini. Kalau kita tidak apa istilahnya kita berpegang ataupun kita ini bapak istilah menggigit dengan gigi geraham, apalagi kita sudah tahu dakwah, asalkan kita mau aja ya meluangkan entahlah sejam 2 jam, itu adalah yang terbaik daripada tidak. Apalagi kalau dalam hatinya sudah mengucapkan tidak senang dengan jemaah atau kembali lagi mengumpat aing mah ikut jemaah kieu. Nah itu udah salah satu akan dilempar, ditendang jauh oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu-satunya. Artinya kita jangan melihat apa sifat-sifat perseorang. Kalau kita melihat perseorang, maka akan dengan sendirinya akan mundur teratur dan menjauhkan dakwah. Betul nggak Pak? Iya. Betul. Itu kata siapa? Betul. Itu kata Allah. Allah berikan kepada nabinya melalui apa? Mujakarah supaya bagaimana kita tertanam dalam diri kita, bahasanya kita ini mencatat untuk apa? Untuk menjadi dai. Ada minat aja atau dalam niat dalam diri kita ini jadi dai, ya mudah-mudahan kita di yaumil akhir kita tercatat dai. Nah, itu karena umat akhir zaman itu stempelnya dai bukan ahli ibadah. Kalau ahli ibadah abid hidupnya di zaman Nabi Musa, nggak bakalan kuat kita Pak.
Wong kita sudah dikali dikali lipat ganda kan, masih ayo aja. Ya habis waktu pakai dikir, kapan musyawarahnya? Kapan istilahnya datang ke tetangga-tetangga untuk menyampaikan, untuk ngajak? Ya habis kayak gitu. Jadi jangan berharap kita ini dengan zikir, dengan sholat, ya dengan segala macamnya selain daripada dakwah kita akan mudah-mudahkan di yaumil akhir. Ya tidak bisa, Pak. Karena sudah distempel tugasnya kuntum kalau ummah. Ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi yang paling utama yaitu nikmat iman dan Islam. Kita tidak minta ya orang tua kita, tapi kita udah distempel ya umat yang terbaik, yang dimudahkan. Sampai nabi-nabi terdahulu ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Maka yang diperbolehkan hanya satu, yaitu Nabi Isa. Dan dari dulu, dari sejak Adam sampai Isa nanti, ya tentang tauhid yang benar. Tentunya dengan benar itu dengan diam, bukan banyak mulut. Ya, karena tingkat iman itu ada 3. Ya, nurul yakin, nurul yakin, hakul yakin. Nah kita ini dituntut hakul yakin, Pak. Yang ada ditiadakan, ya, yang nggak ada diadakan. Paham nggak, Pak? Ayat satik mananya. Jadi kalau nurul yakin itu baru cahaya iman, Pak. Cahaya iman kalau kita tidak dipupuk yang bakalan bisa dong. Yang paling berat itu hanya apa? Hanya sholat berjamaah berat, Pak. Bagi dai, bagi abid juga berat. Kalau tidak memaksakan diri, apalagi hulu kibeknya itu saja. Jadi artinya tetap aja kita ini dituntut untuk silaturahmi, dituntut untuk umat akhir zaman stempelnya memakmurkan masjid, bukan di masjid sendiri. Masjid berpindah-pindah, hijrah lagi. Nah, yakin ya tentang ilmu. Maka kalau berbicara susu dari mana, ya susu dari mana? Dari sapi apa dari Allah? Nah, itulah, Pak. Maka kalau berbicara hakul yakin, susu adalah dari Allah. Ya, segala macam adalah dari Allah. Terkecuali kejelekan, mungkin hambanya sendiri yang berbuat seperti itu. Maka orang ainul haq yakin, ya ketawa, tidak masuk akal. Ini itu bicara. Itu orang berilmu. Jadi harus ada apa? Harus ada syariat. Ya, dari mulai jerot itu sapi ya, pendek sampai besar kan harus ada usaha. Ya, kasih pupuk, kasih makan itu dan ini seperti itu. Nah, keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala, iman yang lurus, iman yang hakul yakin, kamu dituntut umat yang terbaik. Jadi apa? Yaitu jadi hakul yakin keimanan. Seperti itu. Jadi kita tuh nanti merasa kecil terus di hadapan para manusia, ya. Kecil terus, aku ini tidak ada apa-apanya. Pasti itu. Gitu. Hakul yakin. Karena apa? Hanya sedikit saja. Ya, yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala 70.000. Cuma 70.000, sedangkan hidup daripada zaman Nabi Adam berapa? Oleh sahabat aja kalah 240.000. Ya, nangis lagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan lagi. Ya, 70.000, jadi dikalikan lagi. Jadi berapa? Dikalikan ya terhitung jadi 7 miliar. Ya hidup aja daripada zaman Nabi. Masih enggak kita memasuki surganya Allah tanpa hisab, masuk dengan golongan itu, Pak. Ya, enggak tahu.
ataupun jangan merasa kita ini terhitung dengan orang-orang yang baik, jangan itu. Jadi kita terus aja untuk apa? Untuk melatih diri supaya membersihkan hati diri, membersihkan segala macam, yaitu dengan apa? Ya selain dengan ya dakwah. Walau bagaimanapun dakwah ini jangan ditinggalkan. Walaupun lol ya siut deui dah. Eta teh Allah teh sangat cinta. Nu kitu daripada henteu pisan. Betul enggak, Pak? Seperti itu ya. Karena dakwah ini sekarang sudah carut maut, Pak. Sekarang sudah dari segala macamnya, kita aja sholat sudah disekat. Nah, itu udah internasional, Pak, seluruhnya. Jadi akan dikuasai oleh Yahudi dengan Cina. Ini bukan kita Cina. Sekarang, ya, ayam nama sholat itu di arimah, nges ulah. Nah, seperti itu. Kulantaran Allah memberkati kepada Indonesia. Nyares digulingkan ya, bahaya namun digulingkan Indonesia akan hancur walaupun Allah Subhanahu wa taala dengan doanya Rasulullah SAW bahasanya tidak akan habis umatku, walaupun dibredel dari mulai Palestina sampai sekarang yang nggak bisa habis. Cuma kan tidak mau kita seperti hal seperti itu. Makanya peperangan hayu nggak ke urang mah diberedel, Pak. Kerma iman geus lemah ya. Iman itu sudah lemah kita ini. Karena apa? Tidak mau ikut ambil bagian. Kan tahu sendiri bahasanya dalam surat At-Taubah kita harus berjalan 4 bulan. Fasyul fil ardi arba'ata ashhuri a'lamu anakum ghairul mukhzizillahi wa anallaha mukhzil kafirin. Kalian berjalan di muka bumi selama 4 bulan dan kalian perlu ketahui bahasanya kamu tidak akan pernah melemahkan aku, kata Allah. Dan sesungguhnya Allah akan menghinakan orang-orang yang kafir. Coba dinanggap, Pak, 4 bulan kita pergi dihina, Pak, dicaci maki, dipitnah. Itu pasti kenapa sekeliling seperti itu. Tapi sebaliknya Allah akan menghinakan orang-orang yang kafir. Maka kalau kita terus istiqomah dalam dakwah bahkan akan menghirup udara segar seperti itu kan. Jadi mereka nantinya ini padahal orang dihormati, tapi dengan sendirinya cahaya ilahi menyertai orang hamba itu. Itu, Pak. Itu dalam surat At-Taubah ayat 2. Kembali lagi kita dengan ayat 24. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun ibsarufsumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tadunaha ahaba ilaikum minallah fattara waswatayati Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Lihat, Pak, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, kaum kerabat, keluargamu, ya, lima, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu akan ditakuti akan kerugian ketika ditinggalkan. Ya, untuk membawa, untuk sementara jadi nabi, nggak mau, kasihan bangkrut. Ya, 8. Rumah tempat tinggalmu yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada 3 perkara. Apa 3 perkara? Cinta Allah, ya, cinta Rasul, dan fisabilillah. Maka stempel Allah Subhanahu wa taala berlaku. Aku tidak berikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Mau nggak kita dicap fasik? Seperti itu, Pak. Jadi emang berat. Makanya kalau ulama-ulama yang belum ikut, belum meluangkan waktu untuk mengorbankan harta dan diri, yang mau bisa datang ngamalkan eta surat nu eta berat. Seperti itu, Pak. Kita ini udah ketahuan, nah kita ada di golongan mana ini? Seperti halnya bagaimana? Seperti Nabi Ibrahim ketika dibakar, ya, 40 hari itu segala macam membakar Nabi Ibrahim.
Maka ketika itu kita memasuki yang mana? Ketika itu ada dua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berpihak. Satu diantaranya apa? Cecak. Ya. Satunya apa? Burung emprit. Ya, burung emprit banyak lumayan. Ya, istilahnya teh muncul orang banjuran percaya. Ya. Nya si cak-cak masuri ya. Nah naon apa nih eta teh paling gede. Cenah. Ya. Tah gitu tah. Cak-cak. Ya daripada lu sekarang kan berpihak kamu kemana kan? Tuh ya kan zaman-zaman ayeuna ngomong lagi kemudian ya. Eta si emprit teh. Seperti itu Pak. Maka ketika itu keberpihakannya si cak-cak mah naon niupan sampai gede leh. Situ Pak sekarang. Dituntut itu kita berpihak kemana? Nah, sedangkan yang namanya Islam geus kacau balau ya. Hanya satu yang mengikuti ya cara hidup baginda Nabi Muhammad SAW, maka itulah yang terbaik. Coba kalau kita bayangkan Pak, yang namanya kita kalau udah distempel jadi dai, ya di Lauhul Mahfuz, ya jadi ketika dibangunkan ya trompet kehidupan, kata para dai mah, jadi utana tah kita nugulisikan, ya namanya diundangkan kafe, ya maka ketika ayo cenah itu paning cancel marawanan teh, marawanan mah insyaallah dalam barja, maka dikatakan bagaikan pengantin tidur pengantin kan, betul nggak? Bagaikan 2 rakaat sholat sunnah, itu ya bagi. Tapi lain halnya kalau sudah disiksa di alam barja, maka walaupun sedetik juga sakit minta ampun Pak, karena kalau kita dikatakan kalau di sini sehari, di akhirat 1000 tahun, 1 detik aja 1000 tahun ya 1000 tahun. Nah satu detik aja udah masuk berapa tahun. Nah harganya itu Pak jadi menyakitkan. Makanya tentang Islam itu menyakit. Orang tegas hiji kunaon pecah deui, geus hiji kunaon pecah deui, udah geus ketukna kitu ku Allah. Tidak akan bisa kamu Muhammad untuk menyatukan umat dan doa kamu cabut Allah seperti itu. Tidak bisa. Kita berpihakan kemana? Jangan seperti kita cak-cak. Nah itu Pak ya, apalagi yang namanya muhajirin ansor ya ansor cuma itu aja ya. Artinya kita kalau jadi ansor yang baik, muhajirin yang baik, dan belum tentu saya juga belum baik, nggak bisa, masih belajar. Karena apa? Pengorbanan mana sih pengorbanan kamu ya Agustus nggak ada pengorbanan untuk agama. Nah, seperti itu jadi kurang terus seperti itu Pak ya. Hadirin yang mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi dan lagi sampai kita tiada lagi tegakkan agama Allah. Istiqomah kamu dalam apa? Dalam dakwah. Istiqomah kamu dalam dakwah supaya bagaimana? Supaya orang teu aya kasieun di dunia ya. Mun kasienan di dunia, sieun itu sieun ieu yang cilaka. Omong ngajauhan dakwah cilaka. Maka kata Allah, kalau kamu takut perkara dunia, maka kamu akan ditakutkan nanti perkara akhirat. Tapi kalau kamu takut perkara akhirat, kamu nanti ya semuanya aku yang urusin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah seperti itu Pak. Nah, takut meninggalkan itu dan ininya kan kalau kita mau pergi. Karena kita belum angkat tangan ya, maka Allah tidak akan pernah turun tangan. Rasa aing ya jadi apa? Pemimpin ya, di mana? Di keluarga, di masyarakat. Misalkan aing masih mampu, ya Allah mau turun tangan. Tapi Allah ketika hambanya, ya Allah walaupun bagaimanapun rezeki darimu ya Allah ya, saya sebagai
istilahnya pemimpin rumah tangga, ya merasa itu dan ini, kan kita merasa itu dan ini, merasa punya tanggung jawab. Ya Allah takkan pernah turun tangan kalau kita belum angkat tangan. Maka ketika kita angkat tangan, maka Allah turun tangan, akan kubereskan segala apa-apamu. Aku pilih engkau pergi ke suatu daerah yang telah tentukan oleh aku. Tentunya orangnya ikut keluar itu apa nih? Orang tedah karena Allah baik nya tuntung nama lain orang kayak yang dengan ridho Allah. Sedangkan orang tuh ujung-ujung namanya nyari ridho Allah, bukan mencari apa, bukan mencari ridhonya manusia. Kalau kita mencari ridhonya manusia berarti itu orang berilmu, ingin di alam, ingin itu dan segalanya. Sedangkan Allah tak akan sudi melihat hamba yang seperti itu, dan akan pernah mencium baunya surga dalam jarak 500 tahun. Ngeri nggak Pak? Seperti itu. Kita seperti kami ya, seperti saya ya, ketika 4 bulan geus balik batur mah ya, nu 5an mah 2an deui dah, dan niatnya gigi 7 bulan ajar lagi kena pulang, jadi kena pulang ya. Jadinya mulai merasa kenikmatan, sangsara segala macam. Mengonya si imah tuh langsung nelpon, ibu udah covid cina. Nah, bu udah mau digawe di rumah sakit di Jakarta, diasuhkan ke kamar gawat darurat tuh di Bere Madang, dan setengah hari budak. Nah itu inung coriknya, inung budak corik. Aing malah itu bisa balik pakai apa kapal terbang yang bisa. Atuh kunaon yang loba duit tah. Ya sampai dibeli kita sampai ayeuna.